pas gue lagi ngopi, lagi nyantai tuh di pos Sanggabuana 2, itu ada hewan lewat bang. Ada hewan lewat, gue tanya Mas Dimas, Mas itu hewan apaan warna putih? Itu marmut. Jadi pas si marmut ini lewat, itu ada sosok kuntilanak bang. Itu sosok kuntilanak itu terbang. Jadi sosok kuntilanak itu kayak ngikutin si hewan ini. Gue bener-bener berempat itu ngerungkep. Lagi merinding gitu. Itu gue bilang, Mas itu apaan di atas? Gue bilang, itu apaan? Jadi gue bener-bener ngerungkep bang begini berempat. Jadi berempat ini gue ngeliat semua. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Baik lagi di Lentera Malam bareng gua Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri ini. Seperti biasa, kalau di segmen Saksi Misteri gua selalu datengin narasumber buat cerita langsung tentang pengalaman mistisnya. Jadi buat kalian yang baru pertama kali mampir ke Lentera Malam, kalian bisa cek video Lentera Malam yang lain karena gue banyak banget di situ ngupload tentang cerita-cerita mistis seputar pendakian atau urban legend kayak cerita pocong, kuntilanak, dan bahkan makhluk-makhluk yang udah di luar nalar lah. Yaudah, kita kenalan dulu sama narasumber kali ini, Bang Nardi. Bang Nardi, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, Bang Nardi ini adalah salah satu kru dari channel Besok Pagi Channel ya. Benar. Jadi buat kalian yang suka banget sama cerita-cerita pendakian, kalian bisa mampir langsung ke channelnya Bang Nardi ya. Benar. Di Besok Pagi Channel, karena di channelnya itu banyak banget cerita-cerita tentang horor pendakian ya. pendakian. Dan lu di situ bareng sama Indra dan Mange ya. Mange nggak tahu nih uploadnya duluan dulu atau Mange nih. Iya. Nanti Mange juga salah satu kru dari Besok Pagi Channel juga bakal cerita di Lentera Malam. Jadi buat kalian yang penasaran sama cerita-cerita horor pendakian bisa mampir ke channelnya Besok Pagi Channel. Dan lu kali ini mau cerita tentang apa nih, Bang Nardi? Mungkin Cermai ya. Cermai. Boleh kasih sedikit kisi-kisi nggak tentang cerita horor lu di Cermai? Jadi ini pendakian pertama gue nih, Dit. Heeh. Nah, di gunung ini nih, Cermai, itu gue mengalami dibilang teror lah. Teror. Iya. Yang ngalamin itu lu doang apa teman-teman lu juga? Itu rombongan gue, semuanya yang ngalamin. Hampir semuanya ngerasain teror itu. Seperti itu. Berarti ini adalah pendakian pertama lu Iya. ke Gunung Cermai Ini pendakian pertama gue ke Gunung Cermai pada tahun 2013. 2013, dan pendakian pertama lu banyak dapet teror mistis. Seperti itu. Lu lo jalur mana tuh pendakiannya? Lingkarjati. Wah, Lingkarjati. Sama persis sama gua pertama kali naik Gunung Cermai juga. Cuman sayangnya gua di Gunung Cermai itu kurang mendapatkan hal mistis kayaknya. Ya udah, buat kalian yang penasaran sama cerita Bang Nardi tentang pendakiannya ke Gunung Cermai, kalian tonton video ini sampai habis karena siapa yang nggak tahu kalau Gunung Cermai itu mistisnya sangat kuat lah. Mirip kayak Gunung Salak yang deket daerah sini ya. Kalau daerah sini yang paling serem memang Gunung Salak. Kalau daerah Jawa Barat agak ke sana itu Gunung Cermai karena ya tahu sendirilah di situ banyak sejarah-sejarah di balik pos-pos Linggarjati apalagi ya. Itu dia. Wah, itu pokoknya kalian kalau naik Gunung Cermai itu gunung keren banget. Setiap pos punya cerita masing-masing dan keren-keren banget posnya. Ya udah, sebelum masuk ke ceritanya, sosial media lu dulu nih, Bang Nardi. Siapa tahu teman-teman pengen nyapa lu nih. Instagram. Buat teman-teman yang mau mampir ke Instagram gue, kalian bisa follow NARDS10. Oke, nanti kalian kalau pengen nyapa Bang Nardi, silakan mampir aja ke Instagramnya Bang Nardi dan juga follow Instagramnya Besok Pagi Channel. Yaudah, karena udah kelamaan opening dan kalian biasanya marah-marah nih. Yaudah, tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Jadi pada saat itu gue lagi nongkrong nih bang, di sebuah rumah nih, di rumah si TB. Jadi pas gue lagi nongkrong nih, si Reja nyeletukin nih, men naik gunung yuk. Naik gunung kemana? Gue bilang kan, Cermai aja kali ya. Nah di situ kan gue belum pernah, ibarat kata belum tahu nih basic tentang pendakian nih seperti apa. Di situ gue nggak berpikir panjang, gue bilang, yaudah ayo. Tapi lu bisa nggak ngejaga gue? Nah kata si Mas Dimas ini nyaut, ya udah tenang, ntar lu gue backup. Dan gue ibarat kata gimana ya, ya udah ada yang backup gue kok. Karena di pendakian pertama lu. Iya.
Habis itu kita bubar, kita pulang ke rumah. Nah, keesokan harinya itu gue chat si Reja. Emang mau jalan kapan? Hari Jumat aja jalan. Jadi waktu itu gue jalan hari Jumat. Pas tiba hari H, itu gue ngumpul di stasiun Sudimara di daerah Jombang. Habis itu gue bilang, nih abis ini kita kemana lagi? Dan ntar lu tenang aja, lu nggak usah mikirin apa-apa. Peralatan, logistik, itu semuanya gue yang ngatur, kata si Reja. Waktu itu gue naik berempat bang. Gue, Reja, TB, sama Mas Dimas. Nah, si Mas Dimas ini sama si Reja ini udah berpengalaman lah, dibilang udah senior di dalam dunia pendakian. Gue sama TB itu ibarat kata pemula, belum pernah sama sekali terjun ke dunia pendakian. Singkat cerita, gue berangkat tuh dari stasiun Sudimara itu sekitar jam 7. Nah, gue berangkat, sampailah gue di stasiun Tanah Abang. Gue bilang, kok kita turun di sini? Kenapa nggak naik bis aja dari Jombang menuju ke Cirebon? Gue bilang kan, lewat sini aja lebih gampang. Kalau lewat Jombang itu lama bisnya. Sorry nih, ini Jombangnya Jombang Jawa Timur apa Jombang mana nih? Ini Jombang Tangerang Selatan, Bang. Oh iya. Deket Bintaro lah. Gitu. Oke, takutnya penonton nyangkain Jombang Jawa Timur. Oh iya, Tonton benar. ke Tanah Abang. Yaudah lanjut. Nah, gue bilang seperti itu nih ke Reja. Habis itu singkat cerita datanglah nih bisnya menuju ke Kampung Rambutan. Soalnya kita transit nih bang. Nah, tiba di Kampung Rambutan itu sekitar jam 10. Lumayan lama. Soalnya kita biasa ngisi perut dulu. Gue bilang ke Reja, Ja, ini kita mau jalan langsung ke sana, nggak mau ibarat kata ngopi-ngopi dulu. Kan kita baru habis makan nih. Udah kelamaan, ntar yang sono siang lagi. Ya udah, kita berangkat dari Kampung Rambutan itu sekitar jam 10:30. Singkat cerita, sampailah di deket pasar. Tiba di sana sampai jam 3:30. Gue bilang, abis ini kita mau naik kemana lagi? Soalnya gue ibarat kata gimana ya? Gue bener-bener nggak tahu nih. Gue bener-bener baru pertama kali keluar daerah. Kata si Reja, udah lu tenang aja. Lu di sini ya. Gue mau ke Alfa dulu. Soalnya pas banget gue berhenti nih deket pasar, di situ ada Alfa. Nah, kebetulan Alfa itu buka 24 jam. Gue di situ berdua sama si TB nungguin carrier yang ditaruh si Reja, dan Reja sama Mas Dimas itu membeli perbekalan lagi, entah itu gas dan lain-lain. Datanglah Reja, gue bilang, nih kita nungguin apaan lagi? Gue bilang kan ke dia, kan nungguin angkot. Dikit lagi juga angkot datang. Kalau nggak naik angkot ya kita naik truk sayur, kata dia gitu, menuju ke pos Simaksi. Waktu itu gue naik Ciremai itu via Lingkarjati bang. Nah, datanglah nih angkot. Datang menawarkan kita nih, menawarkan gue nih, rombongan gue. Nih adik-adik mau pada kemana? Bilang lah tuh sama si Mas Dimas. Nih saya mau ke pos Lingkarjati. Emang mau naik gunung? Iya. Yaudah ayo. Bareng aja, kata dia gitu kan. Berapa mas biayanya? Satu orang 5.000. Akhirnya kita deal tuh. Kita deal, kita berangkat. Itu sekitar jam 6, kalau nggak salah ya. Nah, sampai di sana itu seperti biasa mengurusi maksi, terus mengecek perbekalan dan segala macam. Jadi pas gue nyampe di pos Simaksi nih, gue ngeliat di sekitar nih bang. Gue kira rame. Gue nanya sama Mas Dimas, Mas, ini kok sepi banget pos gue. Nah, akhirnya Mas Dimas ini nanya ke pihak base camp lah ibarat kata. Dia nanya, dibilang, misi ini kalau mau naik ke Gunung Ciremai via Lingkarjati itu bikin Simaksinya di mana ya? Oh, sekarang Gunung Ciremai ini lagi ditutup. Emang kalian nggak dapet kabar berita dari sosial media? Enggak, Mas. Jadi saya ini ibarat kata bikin rencana ya langsung jalan aja. Biasanya kan kalau di bulan Agustus itu dia kan udah sering naik nih, Mas Dimas. Itu dibuka. Nah, ternyata pas sampai sana kita ditutup. Akhirnya Mas Dimas menjelaskan, gue dengar sih pembicaraan si Mas Dimas ini ke pihak base camp. Saya udah jauh-jauh loh dari Tangerang Selatan ke sini. Saya nggak mau pulang lagi, soalnya saya udah ngabisin biaya udah lumayan banyak. Nah, akhirnya sempat ada perdebatan nih. Akhirnya si orang base camp ini mengizinkan kita. Waktu itu di tahun 2013, Simaksi itu masih 5.000.
beda sama sekarang. Sekarang itu mungkin 50.000 ya kalau nggak salah. Nah akhirnya kita diizinkan tapi dengan satu syarat. Pihak Basecamp itu nggak mau tanggung jawab kalau ada kenapa-napa. Nah akhirnya Mas Dimas mengiyakan. Mengiyakan dalam arti, oh yaudah, tenang aja, gue yang tanggung jawab semuanya kok. Akhirnya singkat cerita, kita diizinkan, biasa ngasih KTP, habis itu ngecek nih, perbekalan kita lagi nih. Sudah siap semuanya, nah si pihak Basecamp ini bilang ke kita, di sini cuacanya nggak menentu, kadang hujan, kadang cerah. Tenang aja kok mas, saya udah safety lah. Jadi Mas Dimas ini udah bener-bener safety di dalam pendakian gua. Berkata bukan dia doang, satu tim lah. Habis itu kita mulai pergerakan nih. Itu sekitar jam 11 kalau nggak salah, itu udah lumayan siang. 11 siang. Iya, itu udah lumayan siang. Singkat cerita nih bang, pas gue lagi mau jalan menuju hutan ya, hutan rimba, itu Mas Dimas bilang ke gue, Nar, isi air jangan lupa. Lah, isi air? Emang di atas nggak ada air? Gue bilang, nggak ada. Di Gunung Ciremai via Lingkarjati ini air cuma di bawah doang. Kan pada saat itu gue bener-bener nggak tahu nih seluk-beluk Gunung Ciremai seperti apa. Ya udah, akhirnya gue masih TB nih. Gue ngisi air, udah kelar. Gue bilang udah kelar nih mas. Yaudah masukin tas. Tas siapa nih? Gue bilang. Gue jadi bawa tas ransel, bukan carrier. Gue bawa tas ransel. Masukin aja ransel lu. Ini 10 liter loh. Jadi gue bawa 5 liter 2 drigen yang bisa dilipet. Serius ini berat banget, mana kuat gue bilang kan. Gue bilang ke TBB nih, airnya taruh di tas lu juga. Jadi satu-satu kita, gue ogah banget bawa 2. Gue bilang. Habis itu TB bawa tuh yang satunya lagi. Bawa, yaudah yuk jalan. Nah sebelum jalan biasa kita berdoa. Kita berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Singkat ceritanya nih, mulailah kita melanjutkan pergerakan. Di situ gue bilang cuacanya terik banget pas gue lagi mau naik. Berlanjutin perjalanan, singkat cerita sampailah gue di kuburan kuda. Nah di situ gue break bang, break tapi nggak begitu lama. Gue merasa kayak ada yang aneh. Jadi sepanjang perjalanan nih dari pintu rimba menuju kuburan kuda. Jadi posisi gue nih Mas Dimas, gue, TB sama Reza. Jadi posisi gue itu di bawah, di belakangnya Mas Dimas. Gue sempet denger omongannya si TB ini. Dia ibarat kata mengeluh lah di perjalanan itu. Soalnya TB sama gue ini bener-bener perdana dibilangnya. Dia mengeluh dengan omongan kasar lah. Di situ gue diem aja. Gue pas lagi break nih di kuburan kuda itu, gue tanya ke Mas Dimas, Mas, ini apaan? Kok ada mainan kuda-kudaan? Ini namanya kuburan kuda, pos kuburan kuda. Oh, pos kuburan kuda. Terus kita mau sampai kapan nih di sini? Tenang aja, kita nggak lama kok di sini, break sebentar aja. Kasian emang lu nggak capek jalan mulu. Itu gue di pos kuburan kuda itu sekitar jam 1. Singkat cerita nih, kita melanjutkan perjalanan. Jadi patokan gue itu ngecampnya itu di Sanggabuana 1. Tapi di luar ekspektasi. Nah kita jam 1:30 melanjutkan perjalanan menuju Bapak Tere. Ibarat kata tanjatan Bapak Tere. Pas nyampe tanjatan Bapak Tere, gue bilang lagi nih ke Mas Dimas, Mas, kayak gue nggak enak nih. Nggak enak kenapa? Kayak di samping gue kayak ada yang ngikutin. Ah lu udah jangan ngomong kayak gitu. Serius mas, gue bilang. Yaudah yuk jalan lagi. Jadi pas gue nyampe tanjatan Bapak Tere itu sekitar jam 4 kalau nggak salah. Itu sekitar jam 4 gue bilang ke Mas Dimas, Mas, nggak ngebreak dulu, gue bilang. Emang kenapa? Itu lihat tanjatannya tajam banget. Ya deket ini. Kalau misalnya kita istirahat dulu, kapan nyampe-nya? Kapan kita nge-campnya? Iya juga sih ya. Ya udah tuh. Akhirnya gue selangkah demi selangkah itu gue lama banget bang.
itu di tanjakan Bapak Teri itu bener-bener lama itu gue. Jadi gue 3 langkah break, 3 langkah break, 3 langkah break. Nah, pas banget gue ngelewatin tanjakan Bapak Tere itu udah gelap. Udah gelap. Nah, di sini nih Bang nih, gue mengalami mistisnya. Jadi pas banget gue melewati tanjakan Bapak Tere itu emang udah gelap ya, emang udah gelap. Itu suara azan terdengar. Gue juga soalnya udah lumayan jauh lah dari perkampungan, gue nggak tahu itu suara azan beneran apa bukan. Jadi pas banget gue melewati tanjakan Bapak Tere itu suara azan sama suara gamelan itu bener-bener nyaring di kedua telinga gue nih. Di situ gue sempet shock lah. Gue tanya ke Mas Dimas nih, Mas, lu denger nggak? Iya, gue denger. Gue tanya lagi ke si Reja itu posisi paling belakang. Gue tanya lagi ke Reja, Ja, lu denger nggak? Iya, gue denger. Gue tanya lagi nih, gue ngepastiin ya, biar apa gue doang yang denger atau tim gue nih juga denger. Gue tanya lagi nih terakhir sama si TB ini yang di belakang gue, Be, lu denger nggak? Ada suara. Iya, gue denger. Gue bilang, wah berarti bukan gue doang nih yang ngedenger nih suara azan sama suara gamelan itu. Jadi itu bener-bener kencang banget itu Bang suaranya. Dan itu durasinya juga nggak sebentar, itu hampir 5 menit. Dan di situ gue tanya ke Mas Dimas, Mas, ini gimana? Gue bener-bener udah ketakutan Bang gue di situ. Dan si TB juga itu udah ibarat kata mukanya bener-bener udah pucet gue ngelihatnya. Gue bilang, Be, gimana? Nggak tahu juga bingung. Gue bilang, ya udah gue bilang, ini kita mau break di sini apa melanjutkan perjalanan lagi? Gue kalau melanjutkan perjalanan lagi tuh udah bener-bener udah nggak kuat Bang. Jadi tuh tenaga gue itu udah bener-bener habis pas di tanjakan Bapak Tere. Dan Mas Dimas itu briefing lah sama si Reza. Jadi gue ini agak menjauh. Gue TB, si Mas Dimas sama Reza. Di briefing, gue sempet mendengar juga pembicaraannya mereka. Bilang, nih gimana nih dengan 2 anak? Ini nih, kata si Mas Dimas ke Reza. Kita nge-camp di sini aja. Jadi pas tanjakan Bapak Tere itu ada selak buat tenda Bang, dikit doang, itu cuman buat 1 tenda doang. Jadi tim gue nih memutuskan bermalam di tempat ini. Dan di situ seperti biasa nih kita membagi tugas seperti pendaki-pendaki lain pas mau diriin tenda. Gua biasa membuka isi ransel. Nah, si TB ini membantu gua. Si Reja, ini dia tugasnya masak. Reja tugasnya masak dan Mas Dimas ini dia tugasnya mendirikan tenda. Nah, pas tenda udah berdiri nih, gue disuruh nih sama si Reja, Nyuk, nyari kayu bakar. Nyari kayu bakar? Di mana? Nggak usah jauh-jauh, di bawah aja. Gue nggak berani sendiri. Gue bilang, ini pakai headlamp. Pakai headlamp sama siapa? Gue nggak berani sendiri. Jadi gue benar-benar nggak berani pada saat itu nih. Gue benar-benar nggak berani sendiri. Udah sama TB. Gue tanya nih sama si TB nih, emang lu berani Be nyari kayu bakar malam-malam gini? Itu kalau nggak salah ya, itu sekitar jam 6:30. Gue bilang sama dia, berani nggak? Yaudah yuk, jangan jauh-jauh tapinya. Ya udah. Mas, gue nyari kayu bakar ya, disuruh mereka nih. Ya udah jangan jauh-jauh lu, ntar takut kenapa-napa, ntar ada setan lagi nongol. Mas Dimas berbicara seperti itu ke gue sama si TB. Gue bilang ke dia, nggak usah begitu dong, nakut-nakutin gue aja lu. Nah, pas gue lagi nyari kayu bakar nih sama si TB. Jadi bener-bener di pendakian itu cuma tim gue doang nih Bang. Jadi gue naik nih nggak kayak di gunung-gunung lain nih. Rame, ya kan? Gue jalan, bentrok sama orang. Gue bilang sama si TB, masuk kita naik begini lagi ya, perdana. Iya, udah nikmatin aja. Emang lu gak ada nyesel? Gue gituin kan. Emang lu gak nyesel naik gunung, capek kayak gini? Ya sebenarnya sih dari bawah gue juga ngedumel. Gue juga bilang, ibarat kata, maaf ya, kata-kata anjing lah keluar. Kata dia, anjing nyesel gue, bangsat. Gue ibarat kata nggak mau lagi lah naik gunung habis dari Ciremai. Si TB bilang seperti itu ke gue. Lu yang bener aja lu kalau ngomong. Bilang ini ibaratnya gunung, lu kalau ngomong
agak sopanan dikit, kita di sini bertamu. Gue bilang ke TB begitu. Ya elah, namanya juga emosi, dia bilang begitu ke gue. Nah, selesai gue mencari kayu bakar nih, gue denger suara teriakan kencang banget. Manggil nama gue nih, Nar, lu ngapain di situ? B, lu denger nggak ada suara? Iya, gue denger. Suara siapa ya? Gue di situ hening sejenak lah. Ibarat kata memastikan itu suara bener manggil nama gue, apa suara angin doang. Gue di situ hening. Ada lagi suara. Nar, lu ngapain di situ? B, udah 2 kali itu suara. Iya, suara siapa ya? Padahal pada saat itu rombongan gue doang kan. Nah, akhirnya gue sama TB memutuskan untuk balik ke tenda. Pas gue balik ke tenda, itu yang Reja lagi masak di luar, terus Mas Dimas yang lagi ngerapin tenda lah. Itu bener-bener nggak ada orang. Gue tanya sama TB, B, ini pada kemana? Reja sama Mas Dimas pada kemana? Jadi Mas Dimas ini kakaknya si TB ini. Abang lu kemana? Gue gituin kan. Nggak tahu. Jadi bener-bener sunyi banget, nggak ada suara apapun, nggak ada ibarat kata kayak suara si Reja sama si Mas Dimas ini. Di dalam tenda kali, kata si TB. Yaudah yuk kita cek ke dalam tenda. Akhirnya pas gue ngecek ke dalam tenda, itu Mas Dimas sama Reja lagi ngerungkel begini nih bang. Merinding gue. Jadi pada ngerungkel begini, gue bilang ke Reja sama Mas Dimas, lu ngapain begitu? Bukannya lu lagi masak? Ja, gue bilang, Mas, lu bukannya lagi gituin tenda? Lu mau ngerjain gua ya? Gue gituin kan. Udah lu masuk ke dalam, lu masuk ke dalam. Kata si Reja. Kan gue nggak tahu nih di situ kejadiannya seperti apa. Nah, abis itu si Reja memaksa gue untuk masuk ke dalam tenda. Udah lu masuk aja, masuk. Kenapa? Gue bilang. Udah ntar aja di bawah, gue ceritain. Enggak, gue nggak mau di bawah, gue bilang. Gue maunya di sini. Jadi gue itu orangnya bener-bener kepo, bang. Jadi gue nggak tahu ya. Kalau sekarang sih, kalau misalnya kita kejadian apa-apa di gunung itu nggak boleh diceritain di situ. Nanti aja pas turun. Nah, di situ gue bener-bener pengen tahu nih kejadiannya seperti apa. Gue tanya, ibarat kata gue maksa lah Reja untuk berbicara. Lu tadi ngapain? Lu kok bisa sampai kayak gini? Bisa sampai ibarat kata ngerungkel gitu di dalam tenda. Udah ntar aja. Gue nggak mau di sini nyeritain. Ntar kita ibarat kata jadi ngedon, nggak jadi untuk muncak ke Gunung Ciremai. Enggak, gue nggak mau tahu. Jadi si TB ini diem aja nih, tetap gue yang ibarat kata gue yang memaksa untuk Reja ngomong. Lu habis ngeliat apaan emang? Kok bisa sampai ngerungkel begitu? Lu mau tahu? Iya, gue mau tahu. Lu tahu kan pohon besar yang di samping tenda kita? Iya, emang kenapa? Itu gue ngeliat diri lu, Nar. Hah? Diri gue? Serius lu? Lah kan gue disuruh nyari kayu bakar sama lu. Nah itu dia. Gue teriakin. Lah lu bukannya nyari kayu bakar, lu ngapain di samping pohon? Pantesan gue denger suara. Kayak gue kenal nih suara. Iya, itu gue manggil-manggil lu. Lu ngapain di samping pohon? Perawakannya kayak gimana? Bener-bener perawakannya kayak lu. Jaketnya merah, rambutnya klimis. Itu bener-bener mirip banget sama lu. Makanya pas gue panggil-panggil, itu sosok gue nih bang. Itu bener-bener ngeliat si natap nih si Reja. Jadi Reja lagi masak nih. Jadi gue tiba-tiba berdiri notot, natap si Reja. Dipanggil dong, lu ngapain begitu? Lu ngapain, Nar? Nah, kenapa Reja bisa kabur ke dalam tenda? Pas dia manggil gue, itu gue tersenyum, bang. Setelah sosok gue senyum nih, bang. Jadi itu Reja nyuruh Mas Dimas langsung masuk ke dalam tenda. Sebenarnya Mas Dimas itu nggak tahu kejadian sosok gue ini nih, bang. Jadi si Reja ini langsung narik Mas Dimas untuk ke dalam tenda. Nah si Reja ini juga nggak cerita ke Mas Dimas. Habis itu akhirnya tahu dah tuh Mas Dimas pas kejadiannya si Reja ini.
Habis itu Mas Dimas bilang ke gua, TB sama si Reja ini, udah nggak usah dipikirin, kita di sini tamu, pasti ada kok makhluk begituan di sini. Apalagi ini Gunung Ciremai. Mungkin buat temen-temen tau lah seluk-beluk tentang Gunung Ciremai seperti apa. Nah, singkat cerita itu udah malam banget itu. Gue yang tadinya lagi nyaduk kayu bakar buat ibaratnya bikin api unggun, dan si Reja lagi masak, itu bener-bener udah hilang semua. Jadi kita bener-bener nggak jadi makan, nggak jadi nabun, dan acara itu nih batal semua. Padahal gue udah lapar banget. Nah, akhirnya Mas Dimas inisiatif nih. Jadi kita bawa Indomie. Akhirnya kita ngeluarin Indomie. Jadi sebelum perjalanan itu kita beli Indomie. Nah, si Mas Dimas ini nyuruh si TB buat ngeluarin. Be, keluarin Indomie yang di dalam tas. Keluarin, akhirnya kita yang tadinya mau makan enak, akhirnya kita makan Indomie doang. Kita selesai masak Indomie tuh, biasa tuh bang, ngopi-ngopi. Seperti pendaki-pendaki lain lah, habis makan. Itu kita ngopi. Nah, si TB ini terlelap lah, mungkin capean ya. Dia tidur duluan. Ibaratnya tanpa izin nih. Tanpa izin, gue mau tidur duluan, nggak begitu. Dia langsung bener-bener langsung selonjoran, langsung tidur. Jadi kayak ibaratnya kebo. Nah, di sini gue ada percakapan nih sama si Reja. Gue bilang sama si Reja begini nih, Ja, begini banget ya naik gunung, capek. Ya emang begini, tidur juga capek lo di rumah. Iya juga sih, ya nikmatin aja. Tapi baru pertama kali lo gue sampai diginiin, gue bilang. Jadi si Reja ini manggil gue Nyuk. Ya tenang aja Nyuk, nggak usah dipikirin kayak gitu. Udah ayo tidur. Belum bisa tidur ini gua. Itu udah bener-bener tengah malam itu, Bang. Itu jam 12:30. Kalau nggak salah ya, itu sekitar jam 12:30. Gue udah, gue tidur duluan ya. Ya, gua nggak ada yang nemenin nih. Mas Dimas juga udah tidur, gua bilang. Ya udah ayo tidur, paksain aja. Kalau nggak bisa, ya udah. Akhirnya di situ gua memaksakan untuk tidur nih. Nggak bisa-bisa juga itu. Gua begini, melek, merem. Nah, pas gue lagi nggak bisa tidur nih, itu gue denger suara orang itu minta air. Jadi dia ngucapin assalamualaikum. Begini dia suaranya, assalamualaikum bang, minta air boleh nggak, kita kehabisan air nih. Itu gue denger bang, itu gue bener-bener belum tidur kan, itu suara gue bener-bener denger itu. Nah, kalau misalnya orang jalan nih, itu pasti kedengeran suara langkah. Nah, itu benar-benar nggak ada suara langkah sama sekali. Lah, kok ada suara ya? Padahal di pendakian saat itu nih gue cuman rombongan gue doang, dan Gunung Ciremai itu lagi ditutup. Akhirnya gue nyenggol ke Mas Dimas, bangunin. Mas, ada yang minta air, kasih nggak? Kasih aja, itu air yang dibuka aja kasih. Jadi gue nyimpan air itu, air yang dirigen itu nih, itu di dalam tenda. Di ibarat kata di teras tenda. Jadi kanan satu, kiri satu. Serius? Iya kasih aja, nggak apa-apa. Kita banyak kok stok air. Nah, pas gue mau ngasih nih, jadi tenda ini ditutup nih bang, ditutup. Gue buka dong. Gue bukanya nggak banyak. Gue buka cuma setengah doang. Gue buka setengah, dirigennya gue angkat, gue keluarin. Tangan gue doang yang keluar. Gue keluarin, ambil aja bang, yang banyak juga nggak apa-apa, kita ada kok stok air, gue bilang ke dia. Nah, pas gue ngasih nih, itu nggak ada ucapan lagi. Gue ibarat kata penasaran kan, gue dengerin. Jadi air nih dari dirigen dituang ke botol, itu pasti ada suaranya dong. Curr. Itu pas gue dengerin, itu bener-bener nggak ada suaranya sama sekali. Gue penasaran kan, akhirnya gue ngelongok, gue keluar. Itu tenda juga masih segitu posisinya, settingnya. Gue tengok, itu nggak ada orang bang, sama sekali di situ. Dan gue panik, gue bangunin ke Mas Dimas. Soalnya kan Mas Dimas bilang, udah kasih aja, kita banyak kok stok air. Gue bilang ke Mas, kenapa? Itu yang tadi minta air, udah lu kasih kan? Iya udah, ya terus kenapa lagi? Sini dah. Jadi Mas Dimas ini gue bangunin nih, bener-bener gue bangunin. Ayo sini keluar, gue ajak untuk keluar tenda. Kenapa sih gue ngantuk nih? Udah ayo sini, lu lihat ini. Itu dirigen kan ada di tenda. Itu bener-bener
masih kuncian gua. Itu bener-bener masih kuncian gua, jadi nggak kebuka sama sekali. Tuh, lihat, air berkurang nggak sama sekali? Ah, iya ya, kok nggak berkurang? Berarti tadi siapa yang ngomong? Lu tadi bener nggak denger suara? Iya, gue denger mas. Emang lu nggak denger? Iya sih, gue denger, tapi agak samar-samar. Di situ gue bener-bener merinding, gue ibaratnya panik lah. Nah, Mas Dimas ini tenangin gue. Udah tenang aja, nggak apa-apa. Mungkin itu suara apaan. Kita kan di sini kan tadi udah gue bilang, kita ini di sini tamu. Banyak makhluk apaan aja di sini. Yang penting kita nggak berbuat apa-apa. Gue mikir kesalahan gue apa pas lagi di perjalanan. Habis itu gue diajak lagi ke Mas Dimas untuk masuk ke dalam tenda. Drigen yang ada di luar nih dimasukin nih sama Mas Dimas ke teras tuh. Teras yang di dalam tenda. Di situ gue masih kepikiran, bener-bener bang. Di situ gue bener-bener masih kepikiran. Akhirnya Mas Dimas nenangin gue lagi. Udah ayo tidur. Kita mau summit jam berapa? Kalau jam segini lu belum tidur. Karena harus punya, ibarat kata punya tenaga lah. Ekstra buat lanjutin perjalanan. Jadi di perjalanan ini gue dibilangin sama Mas Dimas. Kita belum melewatin pos-pos berikutnya. Untuk mencapai puncak Ciremai. Dan di situ gue mencoba tidur. Gue bener-bener nggak bisa tidur pada malam itu. Lu kenapa nggak tidur? Kata si Mas Dimas. Gue bener-bener nggak bisa tidur nih mas. Yaudah yuk ngopi aja. Ngopi nih sama Mas Dimas. Kita ngobrol-ngobrol santai. Nah singkat cerita itu sekitar jam 4 kalau nggak salah ya. Sekitar jam 4 si Mas Dimas ini ngebangunin Reja sama si TB yang tidur terlelap pada malam itu. Ayo bangun, udah jam berapa nih? Kita mau summit jam berapa? Mau sampai puncak jam berapa? Ya udah akhirnya mereka bangun, si TB sama si Reja ini. Setelah Reja sama TB bangun nih, seperti biasa si Reja ini masak untuk gua buat summit. Dan TB ini disuruh sama Mas Dimas buat nyiapin perbekalan buat kita di puncak nanti. Setelah kita udah makan, ngopi dan segala macam, mulailah perjalanan menuju puncak Ciremai. Nah, sebelum gua melanjutkan perjalanan nih, datang nih, Bang, satu rombongan itu sekitar 10 orang mapala dari Bandung. Kenapa gue tahu dia mapala dari Bandung? Jadi sebelum mulai perjalanan menuju puncak nih, itu Mas Dimas ngobrol sama si pendaki ini, rombongan pendaki ini. Dia ngobrol, gue denger tuh dia dari mana, terus berangkat jam berapa. Soalnya kan pendakian Ciremai pada waktu itu kan benar-benar ditutup, Bang. Jadi si pihak basecamp ini ngasih buat jatah gue doang. Akhirnya dia ngobrol, gue sempet denger, akhirnya dia juga diizinkan, tapi si pihak basecamp ini sama omongannya, dia nggak mau bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa di atas. Nah singkat cerita emang udah mau pagi ya, ngerinya kita telat nih buat menuju puncak. Jadi target kita itu jam 7 itu harus nyampe puncak Ciremai. Sebelum gue melanjutkan summit nih bang, gue pamit sama si rombongan Bandung ini. Gue pamit sama dia, Kang, gue duluan ya ke atas, kata si Mas Dimas ini. Ya udah Kang, kita ketemu di atas. Oh siap, ntar gue seduhin kopi di puncak, kata Mas Dimas. Singkat cerita kita melanjutkan perjalanan nih. Setelah kita melewati pos-pos, itu gue agak lupa ya nama pos-posnya. Soalnya itu juga udah lama banget bang. Nah, itu sekitar jam 5, gue nyampe di pos Sangga Buana 2. Di situ kenapa gue agak cepet ya? Ibarat kata jatuhnya setengah jam lah. Itu gue bener-bener di-push sama Mas Dimas. Ayo kita jalan, jangan istirahat. Akhirnya gue bener-bener ngeluarin tenaga gue nih. Gue jalan terus tanpa istirahat itu bang. Nah pas nyampe di Sangga Buana 2 ya, gue bilang ke Mas Dimas, Mas break dulu kek, gue udah capek nih, gue udah gak kuat. Lu tanya tuh TB emang kuat buat ngelanjutin lagi ke puncak. Yaudah kita istirahat tapi jangan lama ya, kata Mas Dimas. Nah pas gue lagi ngopi, lagi nyantai tuh di pos Sangga Buana 2, itu ada hewan lewat bang. Ada hewan lewat, gue tanya sama Mas Dimas, Mas itu hewan apaan warna putih?
itu marmut. Tahu marmut apa bukan? Gede banget sih. Tapi kalau kata Mas Dimas sih marmut. Jadi pas si marmut ini lewat, itu ada sosok kuntilanak, Bang. Itu sosok kuntilanak itu terbang. Jadi sosok kuntilanak itu kayak ngikutin si hewan ini. Gue bener-bener berempat itu ngerungkep. Anjing merinding itu. Itu gue bilang, Mas itu apaan di atas? Gue bilang itu apaan? Jadi gue bener-bener ngerungkep, Bang, begini berempat. Jadi berempat ini gue ngeliat semua. Anjing merinding gue. Gue bilang anjing, gue bilang Mas takut, gue bilang takut. Jadi gue bener-bener baru pertama kali ngeliat sosok kuntilanak itu di Gunung Ciremai. Di situ semuanya ngerungkep nih, Bang. Ibaratnya nungguin si sosok ini hilang. Jadi ngerungkep begini, gue tanya sama Mas Dimas, Mas itu udah hilang belum sosoknya? Gue bilang, bentar, udah lu tenang aja, tenang. Jadi si TB ini bener-bener hampir mau nangis. Si TB ini bener-bener ibaratnya takut lah. Pas gue lagi ngerungkep, ditengok lah sama si Mas Dimas buat ibaratnya dia memberanikan diri untuk melihat nih sosok kuntilanak ini masih ada apa enggak. Nah pas dilihat lagi sama Mas Dimas, ternyata sudah hilang kuntilanak itu. Dan tetap gua bertiga, gua Reja TB ini masih ketakutan, masih ngerungkep begini. Akhirnya kita ditenangin nih bertiga sama Mas Dimas ini. Udah kita bacaan yang kita bisa. Nah di situ gue baca ayat kursi, Bang. Itu benar-benar gue baca di situ. Itu gue benar-benar merinding itu. Aduh, gue nggak tahu harus bagaimana lagi. Gue rasanya pengen pulang. Mas udah, ayo kita turun aja, nggak usah ngelanjutin perjalanan. Udah, kita dikit lagi nyampe puncak. Udah tenang aja dulu, kita ngelanjutin ngopi aja dulu di sini. Dan pas gue lagi ngopi tuh, gue pikirannya udah benar-benar udah kemana tahu itu. Gue benar-benar pikirannya udah nggak mau puncak, gue maunya pulang. Gue benar-benar mau pulang, gue nggak mau ngelanjutin perjalanan lagi. Di situ gue sempet nyesel lah, gue nggak mau lagi naik gunung. Padahal itu masih subuh, Bang. Nah di situ gue dikasih motivasi bertiga nih sama Mas Dimas. Udah yuk tenang aja, yuk kita melanjutin perjalanan. Nah si TB ini sempat nyaut nih sebelum kita melanjutkan perjalanan. Dia bilang ke Mas Dimas, udah gue gak mau lagi naik gunung, ayo kita turun, gue gak mau terjadi hal-hal seperti ini lagi. Akhirnya dia adik kakak nih, si Mas Dimas sama TB ini saling berdebat, si TB mau pulang tapi si Mas Dimas ini mau melanjutkan perjalanan ke puncak. Soalnya menurut dia ya itu dikit lagi nyampe puncak. Akhirnya di situ ditenangin nih sama si Reja. Di situ gue diem, Bang. Pas dia lagi berdebat di situ gue diem. Gue nggak bisa ngapa-ngapain soalnya pikiran gue juga udah kemana tahu. Gue udah ketakutan. Gue juga udah mau pulang. Gue nggak mau lanjutin lagi perjalanan. Nah si Reja ini bilang ke TB, lu mau pulang? Iya gue mau pulang. Gue nggak mau lagi ngelanjutin perjalanan ke puncak. Udah, ayo kita dikit lagi nih sampai puncak. Masa lu udah jauh-jauh kayak gini, ibarat kata udah buang tenaga lu nggak mau nyampe puncak. Singkat cerita nih, kita muncak nih, Bang. Nah, yang tadinya rencana kita mau nyampe puncak Ciremai itu jam 7, itu di luar prediksi. Akhirnya kita nyampe puncak Ciremai itu jam 9, udah lumayan terik. Nah, pas gue di puncak nih, Bang, itu gue merasa, oh ternyata begini loh keindahan di puncak gunung. Jadi semua nih teror yang gue alamin pas gue lagi ngecamp dan pas mau summit itu udah terlupakan nih pas gue lagi nyampe di Gunung Ciremai. Hilang nih memori gue yang ada di bawah, bener-bener kehapus lah. Gue tanya ke TB, gimana lu puas nggak? Yang tadinya lu mau pulang katanya. Iya, indah juga pemandangan Ciremai. Si TB bilang seperti itu ke gue. Pas kita lagi di puncak nih seperti biasa nih, kita kayak pendaki-pendaki lain lah, foto dan lain-lainnya lah. Nah akhirnya si Reja ini disuruh bikin kopi nih sama Mas Dimas. Nah nggak begitu lama, pendaki Bandung itu nyampe puncak, Bang. Puncak Gunung Ciremai. Nyampe puncak Gunung Ciremai, kita sapaan lagi tuh. Woi udah nyampe aja cepet banget. Iya nih, kita nggak istirahat, jalan terus. Oh jalan terus. Ya udah nih kopi. Akhirnya kita di situ berbincang hangat di puncak gunung. Akhirnya kita berbincang di situ,
pas gue lagi berbincang nih bang sama orang Bandung ini, gue nanya ke salah satu orang Bandung ini nih, bang, lu pas jalan nih menuju puncak, lu kayak ada teror-teror gitu nggak sih bang? Enggak kok, gue aman-aman aja alhamdulillah. Ah serius lu? Iya, emang lu kejadian apa? Terus gue ditepak sama Mas Dimas. Udah, nggak usah diomongin. Akhirnya si rombongan Bandung itu juga agak bengong. Nah, ini kejadian apaan ini anak pas lagi mau ke puncak? Singkat cerita, udah lumayan siang nih. Mas Dimas ngajakin turun. Udah yuk kita turun. Yaudah yuk turun. Nah kita pamitan tuh sama orang Bandung ini, rombongan Bandung ini nih. Pas gue lagi mau turun, gue dikasih stiker lah. Stiker pas gue lihat, wih Mapala apa itu gue lupa waktu itu. Wih makasih Kang. Iya. Yaudah kita duluan ya Kang. Kita mau turun nih, udah siang juga soalnya. Yaudah hati-hati ya turunnya, kata si rombongan Bandung ini. Singkat cerita, gue turun lah. Pas gue lagi mau turun nih, Mas Dimas bilang ke gue, Nar, lari yuk. Ah lari, nggak berani gue lari ya. Ah lu lari, lu ninggal gue dong. Ya ntar kita ketemu di tenda. Ya mas, gue belum tahu nih jalurnya terbuka kok. Jadi jalur pendakian Ciremai itu cuman sejalur doang, setapak lah, nggak ada, ibaratnya nggak ada belok-belokan. Akhirnya gue ditinggal tuh sama Mas Dimas. Nah si Reja ini juga mau nyusul si Mas Dimas. Lu mau ngapain? Gue juga mau lari ya, capek gue kalau jalan. Ah serius lu? Terus gue ditinggal dong berdua sama TB. Yaelah, ntar kita ketemu di tenda. Serius lu? Gue nggak tahu nih jalur yang mana. Jalurnya kelihatan kok. Akhirnya Reja memutuskan untuk lari tuh bang. Jadi gue ditinggal berdua sama si TB ini. Gue bilang, Be, lu yakin turun nih? Nggak tahu juga. Ya udah kita baca Bismillah aja gue turun. Ya udah. Singkat cerita akhirnya gue turun tuh bang. Itu gue turun benar-benar pelan itu bang. Gue pelan. Nah, gue break sama TB berdua. Be, kita break aja dulu di sini. Ya udah jalan aja. Kan kita nggak bawa apa-apa. Kan semua perbekalan ada di Reja, si TB. Iya juga ya. Tapi gue udah capek, Be. Serius gue. Jadi itu gue di tengah-tengah hutan itu bener-bener cuman berdua doang, bang. Di situ gue, anjir, gila. Pemikiran gue yang tadinya di puncak udah cerah lagi nih, pas lagi turun itu udah bener-bener ngeblank lagi. Gue ngeri terjadi hal-hal seperti yang tadi malam kejadian sama gue dan sama rombongan gue. Nah pas gue lagi istirahat nih berdua sama TB, gue lagi nyender. Nah si TB ini juga lagi nyender tapi posisinya dia di depan gue. Pas gue lagi nyender nih, gue nggak sengaja nih mata gue mengarah ke atas pohon. Itu udah siang. Pas gue ngeliat ke atas, itu ada sosok kuntilanak yang subuh kita lihat. Di situ gue yang tadinya nggak mau lari, akhirnya gue lari nih sama si TB berdua. Gue lari di situ, ibarat kata ya saking paniknya itu bener-bener panik dah. Gue lari tanpa berhenti tuh bang. Akhirnya gue sampai tenda nih bang. Itu gue udah ngos-ngosan banget nih. Ditanya lah sama Mas Dimas, lu kenapa ngos-ngosan? Lu kenapa panik kayak gitu? Akhirnya si TB bilang nih sama si Mas Dimas, itu sosok yang tadi subuh kita lihat itu ada. Oke, itu tadi cerita dari Bang Nardi yang super epic ya, karena ini pendaki pertama lu dan Iya, benar. dapat banyak teror ya. Iya seperti itu bang. Dan gue mau ngingetin dulu nih, buat kalian yang suka cerita pendakian, kalian bisa mampir ke channelnya Bang Nardi di Besok Pagi Channel. Dan sebelum kalian close, kalian dengerin dulu, gue mau mengulas cerita yang tadi dibawain sama si Bang Nardi. Bang Nardi, ini pendaki pertama lu yang gak pernah bisa lu lupain karena terornya
epic banget ya, banyak banget ya. Gue bilang itu apa ya, benar-benar teror sih bang. Gue juga nggak tahu ya bang ya, kesalahan gue di mana nih. Mungkin bisa gue kulas ulang mungkin dari si TB ini nih, dia ngucapin kata-kata kotor lah selama perjalanan gue. Iya, karena dia ngeluh-ngeluh terus ya. Iya. Dan lu sempet ngegerendeng juga kayaknya ya. Seperti itu sih. Iya. Tapi dalam hati juga Iya, dalam kali ya. hati. Karena lu sempet nyesel naik gunung secapek itu. Iya, gitu ya. gue di situ sempet kayak berjanji sih gue nggak mau naik gunung lagi pas kejadian seperti itu. Dan kejadian, lu Dan- sampai sekarang belum pernah naik Gunung Cermai lagi. Sampai sekarang gue belum pernah naik ke Gunung Ciremai lagi. Padahal lu ketagihan naik gunung ya. Jadi gue abis naik Gunung Ciremai ini gue langsung ketagihan bang. Gue mau naik gunung ini, mau naik gunung ini, naik gunung ini. Itu posisinya gue masih kuliah bang. Iya. Sampai-sampai gue ninggalin UAS nih. Ibarat kata UAS itu penting kan dalam perkuliahan lah. Di situ gue benar-benar tinggalin buat naik gunung. Buset. Tapi sampai sekarang lu belum pernah naik Nah, Gunung Cermai lagi. anehnya itu, gue sampai sekarang itu belum pernah balik lagi ke sana. Tapi lu ada rencana nggak buat naik Gunung Cermai lagi? Enggak sih, gue kapok. Serius. Karena itu paling mistis yang pernah lu rasain ya, karena Paling lu mistis. sampai ngeliat sosok langsung ya. Iya, itu dalam hidup gue itu benar-benar pertama kali gue ngeliat sosok kuntilanak itu. Dan ada satu kesimpulan bisa gue ambil dari Bang Nardi nih. Selama pendakian, Bang Nardi itu spesialis dengerin obrolan orang atau nguping. Iya, gue nguping. Emang gue sukanya itu Karena kepo lu tinggi Nah, ya. itu iya. dia. Karena lu sempet bilang lu itu orangnya cukup kepo, makanya lu sempet maksa Mas Dimas ya buat nyeritain kenapa pas lagi saat di camp itu dia pada Si masuk ke Reja. tenda. Reja. Si Reja ya, si Iya, Reja. iya, Reja. iya. Si Reja ketakutan di dalam tenda. Dalam tenda. Lu maksa tuh buat cerita saat itu juga karena lu kepo. Iya. Padahal si Reja ini nggak mau menceritakan. Iya, Akhirnya iya. gue paksa karena gue kepo kan. Gue paksa untuk bercerita. Oh terjadi beginilah. Iya. Oke, sedikit mulas pas kejadian lu di tenda ya. Jadi kan lu pas lagi lagi ngambil kayu bakar. Iya benar. Itu lu sempet dengar suara panggilan. Panggilan nama gue. Nama lu. Ngapain, Nar? Lu ngapain? Nar? Ngapain? Berarti itu sebenarnya adalah suara si Reza Suara Reza. lagi ngomong ke arah sosok yang nyerupain lu. Iya. Tapi suaranya nyampe di tempat lu. Tempat Itu gua. posisinya agak jauh nggak? Itu posisi gua sama tenda itu nggak begitu jauh bang. Jadi deket. Jadi gue denger agak samar-samar. Oh, tapi lu denger kata-kata Tapi gue itu. denger. Gue bilang katanya, Be, ini kayak kita kenal ini suara. Siapa? Coba kita diem dulu. Ini ada suara lagi nggak? Nyata suara kedua kalinya manggil lagi. Dan ternyata itu si Reza lagi ngomong ke arah sosok yang nyerupain lu. Bener. Bukan ke arah lu yang lagi Bukan. ngambil kayu bakar. Bener. Gila tuh epic sih kejadian kayak gitu sih. Itu si Reza jelasin nggak? Ibaratnya muka lu kayak pucet atau kayak gimana gitu? Atau sama aja persis kayak lu gitu? Jadi si Reja ini bilang ke gue ya, itu gue bener ngeliat sosok kayak lu nih. Pakaiannya, tampangnya, tapi agak sedikit pucet. Agak sedikit pucet. Agak sedikit pucet. Dan yang bikin dia ketakutan, terakhirnya dia Pas gue senyum, di situ dia langsung lari ke tenda, narik si Mas Dimas. Mas Dimas buat buru-buru masuk ke tenda. Tenda. Wah, gila sih. Sama sedikit cerita nih. Lu kan pas di Sangga Buana 2 ya. Nah, benar. Itu ketemu sosok kuntilanak ketika ada binatang kayak marmut, Marmut. yang lewat ya. Gua ada sedikit cerita nih tentang Sangga Buana ya. Jadi gua sama kayak Nardi pertama kali naik gunung itu di Gunung Cermai. Jadi pertama kali gua naik Gunung Cermai itu gua belum naik gunung udah dapet cerita serem. Nah, pas gua sama kayak lu di malam, kalau gua malam-malam nyampe di sono, gua sampai sono malam-malam. Makanya mau nggak mau gua inilah tidur dulu di belakang base camp Cermai itu ada musola kecil. Oh Nggak iya. tahu kalau sekarang nih Gue dulu juga masih ada. masih ada tuh Masih ya. ada. Jadi gua dulu tidur di musola itu karena kata petugas di posnya ngomong, udah mas tidur aja di sini, besok aja berangkatnya jangan malam-malam buat naik Gunung Cermai. Ya udahlah, akhirnya gua sama teman-teman gua berempat juga di situ. Gua tidur lah di musola itu. Musola. Gak lama gua beres-beres tidur, ada rombongan turun dari atas. Mereka ternyata mutusin juga buat istirahat di musola itu. Nah pas gue lagi, itu kan gue sempet nyapa-nyapa aja lah. Cuman akhirnya gue tinggal buat tidur, gue berusaha buat tidur. Cuma pas lagi gue tidur, mereka tuh pada ngobrol. Kalau mereka itu tadi pas di atas sempet kena teror juga. Dan dia sempat cerita sama temen-temennya itu bahwa sejarahnya sebenarnya memang ada. Di Sangga Buana 2 itu memang dihuni sama sosok kuntilanak. Gokil, baru denger gue. Makanya gue pas lagi lu bilang ada kuntilanak, wah itu relate banget. Jadi menurut orang-orang itu katanya di Sangga Buana 1 sama Sangga Buana 2 itu kuntilanak tuh sering
mondar mandir. Lewat ya. Dan kebetulan mungkin lu yang kebetulan dikasih surprise sama Iya, kuntilanaknya. Itu kuntilanaknya posisinya terbang tuh kayak ngejar kelinci itu. Iya, jadi posisi kuntilanak itu bener-bener kayak ngikutin si hewan ini nih. Oh. Si hewan marmut ini nih yang kata Iya, Mas iya. Dimas ini. Iya. Jadi pas dia lewat, nih sosok ini ngikutin. Iya, terbang di belakangnya. Terbang di gitu. belakangnya. Gila sih. Dan pas lu turun pun kena teror lagi. Kena teror. Padahal itu siang-siang ya. Padahal siang-siang itu. Itu siang bolong lagi terik tuh Lagi posisi. terik posisi. Gua nggak tahu kenapa ya. Tiba-tiba yang sosok tadi malam yang gue lihat itu ada lagi di situ. Iya. Kalau ngambil logikanya sih mungkin karena kecapean lu halusinasi. Cuman ini yang ngeliat nggak cuma lu doang. Si TB Si juga. TB pun ngeliat. yang di seberang lu Iya. ngeliat. Berarti dia lagi iseng-iseng ngeliat juga ya. Mungkin. Gila tuh. Jadi buat teman-teman yang naik Gunung Cermai harus banyak-banyak doa aja lah selama perjalanan Benar. biar nggak diganggu sama makhluk-makhluk yang ada di sana. Karena Gunung Cermai udah nggak bisa dimunafikan lagi lah. Pasti. Udah banyak banget cerita-cerita tentang betapa mistisnya Gunung Cermai. Ya udahlah, paling video malam ini cukup segitu aja. Gue mau ngingetin sekali lagi buat kalian yang suka sama cerita pendakian, cerita-cerita horor pendakian, silakan mampir ke channelnya Besok Pagi Channel. Karena di situ ada Bang Nardi, Bang Mange, dan Bang Indra yang ada di Besok Pagi Channel. Di situ kalian mampir-mampir aja pokoknya yang suka sama cerita-cerita horor pendakian. Di situ spesialisnya cerita horor pendakian. Mirip kayak channel Umang ya. Iya benar. Umang juga cerita horor Emang pendakian semua isinya ya. 11-12 sih gua sama Iya. Umang. Karena base campnya cuma 10 menit doang. Iya sini ya. benar. Udahlah, thank you banget nih Bang Nardi udah Sip. ngizinin Lentera Malam main di sini dan Siap, kita Dit. syuting di sini ya kan. Siap, kami selalu menerima kok, selalu welcome. Yoi, mantap. Yaudah, paling video malam ini cukup segitu aja. Gua Adit, Bang Nardi, Lentera Malam.